Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Tan Yun menyingkirkan cincin leluhur, setiap kali Zhao Feiying dan Chang Sun Han menghabisi sesama murid, Tan Yun mengambil cincin leluhur mereka. Setelah setengah jam, Chang Sun Han dan Zhao Feiying yang berkeringat membantai semua rekannya mengepung mereka. Pada saat ini, dalam formasi pedang, selain putri ketujuh yang bersembunyi di aula Fang Sheng, hanya ada Tan Yun, Huyang Yingfeng, Zhao Feiying, dan Chang Sun Han yang tersisa. Yinger, kamu istirahat dulu, aku akan berurusan dengannya. Chang Sun Han berkata, mudah bagiku untuk menghabisinya. Baiklah, Zhao Feiying memandang Chang Sun Han dengan penuh kasih sayang dan mengangguk. Mata Tan Yun memancarkan sedikit kelicikan dan kekejaman. Lalu dia diam-diam berkata, aku akan menggunakan pembalikan waktu, habisi Zhao Feiying yang sedikit lebih lemah, dan kemudian habis-habisan untuk berurusan dengan Chang Sun Han. Jika aku tidak menyingkirkan Zhao Feiying dan dikepung oleh dua orang, aku khawatir aku akan benar-benar mati hari ini. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Chang Sun Han dan berkata dengan tegas, Sekte Elysium menghabisi secara brutal puluhan miliar bawahanku. Aku harus membiarkan kalian membayarnya. Ayo kita bertarung sampai mati. Tan Yun tiba-tiba membongkar formasi pedang. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan dengan cepat melarikan diri ke lautan api di terowongan. Huyan Yingfeng buru-buru berteriak. Dia tahu bahwa dia bukan lawanmu. Dia ingin melarikan diri. Cepat dan kejar dia. Tuan muda, jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Zhao Feiying yang paling dekat dengan terowongan melepaskan gelombang pasang angin. Dia terbang mengejar Tan Yun. Chang Sun Han mengikuti dengan cermat. Kecepatan Zhao Feiying tidak lebih lambat dari Chang Sun Han, dan setidaknya 3 kali lebih cepat dari Tan Yun. Tan Yun yang berpura-pura berlari menyelamatkan diri dengan panik. Zhao Feiying dengan cepat menyusul Tan Yun, dan saat dia muncul di belakang Tan Yun, dia menebas kepala Tan Yun dengan pedang. Tan Yun berteriak ngeri, tiba-tiba menoleh dan tidak bisa mengelak, dan lengannya terpotong dalam cipratan darah. Tan Yun berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya menebas ke arah Zhao Feiying. Kecepatanmu terlalu lambat. Ingin menghabisi gadis ini itu adalah mimpi. Zhao Feiying mencibir, dan setelah dengan mudah menghindari pedang dari Tan Yun, dia memutar pergelangan tangannya, dan sinar pedang menebas memotong tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang. Zhao Feiying menikam puluhan pedang berturut-turut. Tan Yun yang kehilangan lengannya mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, dan 7 lubangnya berdarah. Dia jatuh ke lautan api. Tepat ketika putri ketujuh memutuskan bahwa Tan Yun meninggal, suara lemah Tan Yun terdengar di benaknya. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Semua ini di bawah kendaliku. Mendengar ini, saat putri ketujuh sedang kebingungan, adegan yang menimpa Tan Yun membuatnya terlihat kaget. Dia lupa segalanya, bahkan lupa bernapas. Melalui akal sehatnya, Zhao Feiying melihat bahwa Tan Yun yang terluka parah dan kehilangan kedua lengannya jatuh ke lautan api di dalam terowongan dan berkata dengan kejam, pertama, bakar kamu hidup-hidup dan membuatmu setengah mati. Lalu gadis ini akan menyerahkanmu kepada tuan muda. Sebelum Zhao Feiying bisa menyelesaikan kata-katanya, Chang Sun Han yang terbang ke arahnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Matanya hampir menonjol dari rongganya, dan dia berteriak dengan suara serak, Yinger, hati-hati di belakangmu. Dalam meraungan, Chang Sun Han membakar jiwa leluhurnya. Matanya pecah-pecah, api berkabut di kepalanya menyala, dan kecepatannya meningkat tajam dan terbang menuju Zhao Feiying. Tapi Tan Yun yang melakukan pembalikan waktu setelah secara ajaib muncul kembali. Tangan kanan dan lengan kiri yang telah berubah menjadi abu di lautan api terbang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Tan Yun yang terluka parah dan jatuh ke lautan api juga muncul di langit yang rendah, dan dalam sekejap dia pulih seperti sebelumnya. Melihat kekasihnya yang terbang ke arahnya, Zhao Feiying memiliki firasat buruk. Dia tidak bisa memikirkannya, dan ketika dia ingin menghindar, Tan Yun yang memegang pedang muncul di belakangnya.
Xiao Feiying merasakan sengatan dingin di punggungnya, dan kemudian pedang berdarah menembus dadanya. Pedang Tanyun mengenai jantung Xiao Feiying. Chang Shunhan yang terbang menuju Xiao Feiying, dia menangis putus asa. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Feiying, dan dia menangis ketika dia melihat wanita yang dicintainya meninggoy. Chang Shunhan berlutut dengan berat. Tolong, tinggalkan jiwa leluhurnya. Aku bersedia menggunakan hidupku untuk menukar kesempatannya untuk dilahirkan kembali. Aku mohon. Chang Shunhan terus bersujud kepada Tanyun. Kepalanya berdarah. Tanyun mengeluarkan pedang suci dari mayat Xiao Feiying. Mayat itu digantung di kehampaan, diselimuti oleh tirai cahaya, dan dia tidak akan terbakar oleh api. Detik berikutnya, jiwa leluhur Xiao Feiying terbang keluar dari mayat dan melayang di tirai tipis. Xiao Feiying menangis dan menggelengkan kepalanya. Aku lebih baik mati sendiri. Chang Shunhan mengabaikan kata-kata Xiao Feiying dan masih berlutut. Tolong setujui. Xiao Feiying menangis. Jangan lupa tujuanmu bersembunyi di Sekte Elysium. Pembalasan darahmu belum dibalaskan. Kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, siapa yang akan membalas dendam? Ketika Xiao Feiying mengatakan ini, dia menatap Tanyun dan memohon. Meskipun aku sangat membencimu, tetapi aku mohon habisi aku dengan cepat dan biarkan aku dimusnahkan. Baiklah, kalian berdua jangan bicara lagi. Setelah Tanyun melambaikan tangannya untuk menyela Xiao Feiying, dia menatap Chang Shunhan yang berlutut di tanah dan mengerutkan kening. Aku bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur. Bisakah kamu menggunakan teknik pedang kekacauan? Begitu kata-kata ini keluar, Chang Shunhan yang berlutut di tanah berdiri di sana dengan linglung. Setelah dia pulih, dia berkata dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tanyun menghela nafas dan bayangan Chang Shunhan muncul di benaknya. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku memiliki beberapa hubungan dengan Chang Shunhan. Hari ini, aku tidak menginginkan hidup kalian, tetapi ada syarat. Mendengar ini, kegembiraan Xiao Feiying dan Chang Shunhan melampaui kata-kata. Kamu katakan selama kamu melepaskan Yinger, aku berjanji padamu segalanya. Chang Shunhan mengangguk dengan tergesa-gesa. Tanyun berkata, kalian berdua bersumpah bahwa tidak akan memberitahu siapapun keberadaanku pada Sekte Elysium. Mendengar ini, Chang Shunhan bersumpah tanpa ragu, seperti yang dilakukan juga oleh Xiao Feiying. Juga, Tanyun berkata lagi, suatu hari, aku akan mencabut Sekte Elysium. Aku harap kalian berdua akan meninggalkan Sekte Elysium sesegera mungkin dan tidak tinggal di sekte yang keji seperti itu. Chang Shunhan mengepalkan tangannya dengan erat dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Sejujurnya, tujuan kita sama. Orang yang menghabisi keluargaku dan mencuri latihan klanku adalah Sekte Elysium. Tanyun juga menjelaskan bahwa dirinya dari klan Dewa Kuno Abadi. Setelah mengambil sumpah, Chang Shunhan memandang Xiao Feiying dan berkata, Yinger bersumpah lagi. Begitu identitas Tanyun bocor, 4 kekuatan tidak akan membiarkan dia pergi. Ya, aku mengerti bahwa identitas Tanyun sangat penting. Setelah Xiao Feiying mengangguk, dia langsung bersumpah bahwa dia pergi. Hidup Huyan Yingfeng, aku telah memutuskan, kata Tanyun kepada Chang Shunhan. Ya, Chang Shunhan naik ke udara dan mengeluarkan menara. Setelah meletakkan tubuh Xiao Feiying di menara, dia tidak segera pergi tetapi berkata, Tanyun, kamu harus berhati-hati pada Shen Kuang dan Niu Hongzhang. Shen Kuang lebih kuat dariku, peringkat pertama di antara murid inti. Niu Hongzhang lebih kuat dari Yinger, peringkat ketiga. Mereka berdua sekarang bersama murid lain di menara pemakaman api. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu harus berhati-hati. Tanyun mengangguk dengan ekspresi berat. Kalian cepatlah pergi. Chang Shunhan menghilang dari pandangan. Baiklah, kamu bisa keluar, kata Tanyun kepada putri ketujuh di aula Fang Sheng. Setelah putri ketujuh menjawab, dia muncul dari udara tipis di depan Tanyun. Dia menatap Tanyun dengan tatapan yang luar biasa di matanya yang indah. Kamu, apakah kamu benar-benar klan Dewa Kuno Abadi? Itu benar, Tanyun tersenyum sedikit. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang identitasku, termasuk kerabatmu. Bagaimanapun, identitasku istimewa. Begitu terungkap, akan ada banyak orang yang ingin menghabisiku, dan hidupku tidak akan terjamin. Putri ketujuh mengangguk berat. Baiklah, aku berjanji.
Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Aku percaya padamu, kata Tanyun sambil tersenyum. Setelah putri ketujuh berkata ada tatapan kompleks di matanya. Kupikir di dunia ini, cinta yang menyentuh seperti Chang Shunhan dan Xiao Feiying tidak ada sama sekali. Aku tidak tahu sampai hari ini bahwa aku salah. Chang Shunhan tidak takut mati untuk Xiao Feiying. Aku benar-benar tersentuh. Mengapa kamu tidak membenci mereka berdua? Karena menghabisi begitu banyak murid dinasti Shizhou, Tanyun bertanya. Benci, putri ketujuh menghela napas. Tapi mereka melakukannya sebagai upaya terakhir. Pelaku utamanya adalah Huyan Yingfeng. Tanyun yang terbang di depan memikirkan Chang Shun Xuanqi di benaknya. Dengan kecepatan kultivasinya, dia seharusnya sudah terbang ke alam leluhur tertinggi. Aku dengan tulus berdoa agar kamu selamat. Di arena kuno, Huyan Yingfeng tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Tanyun, kamu bajingan. Kamu menghabisi begitu banyak murid sekteku, dan kamu berani menyelamatkan putri ketujuh. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari belakang. Huyan Yingfeng mengira itu adalah Chang Shunhan dan Xiao Feiying yang kembali. Dia berbalik dengan tawa lebar dan melihat ke arah koridor. Ketika dia melihat Tanyun dan putri ketujuh melangkah keluar dari koridor dengan niat membunuh, senyumnya membeku di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu baik-baik saja? Huyan Yingfeng merasakan firasat buruk di hatinya. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya bergetar, dan butiran keringat terus menetes dari dahinya. Kamu bajingan, berhenti berteriak. Setelah putri ketujuh melangkah keluar dari koridor, dia berkata dengan dingin. Mereka berdua telah dihabisi oleh Tanyun. Huyan Yingfeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menatap Tanyun dengan ketakutan. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Yang penting adalah hari ini kamu akan mati. Tanyun yang sedang marah melakukan langkah Dewa Hongmeng dan berkedip ke arah Huyan Yingfeng. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak berguna, Huyan Yingfeng mencurahkan kekuatan leluhur dari tubuhnya. Dia berbalik dan terbang menuju lubang. Dalam sekejap mata, Tanyun menyusul Huyan Yingfeng dan mendang lutut kanannya. Tanyun berlama-lama di depan Huyan Yingfeng, mengeluarkan pedang dan memotong kaki kirinya dengan seikat bunga darah. Tanyun juga memasukkan pedang ke dalam mulutnya, memutar pedang di tangan kanannya, dan menghancurkan lidah dan gigi Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng yang kehilangan kakinya dan tidak bisa berbicara, dia berguling-guling di tanah. Rasa sakit yang hebat merusak saraf seluruh tubuhnya, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Karena kamu, puluhan miliar nyawa dihabisi secara brutal oleh Sekte Elysium. Tanyun memegang pedang di tangan kanannya, dan darah mengalir. Telinga Huyan Yingfeng terputus. Kamu bajingan, dengarkan aku. Cepat atau lambat, aku akan menghabisi ayahmu dan menghancurkan Sekte Elysium. Mata Tanyun merah, dan kaki kanannya menginjak tangan kanan Huyan Yingfeng. Mata Huyan Yingfeng pecah kesakitan. Dia menatap Tanyun dan meraung melalui transmisi suara. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi kemarahan ayahku akan menyebar ke alam semesta rendah dan menghabisi apa yang disebut alam Dewa Hongmeng. Tanyun, izinkan aku memberitahumu, ayahku diakui sebagai nomor 1 di wilayah Dewa Benua Barat. Bahkan jika kepala istana kuil Tianmen bergabung dengan Kaisar Agung Shizhou, mungkin belum jadi lawan ayahku. Ayahku yang terhormat dibangkitkan dengan darah puluhan miliar orang rendahan sepertimu. Itu adalah berkah dari bawahanmu. Kemarahan memenuhi dada Tanyun. Kamu bajingan. Raut wajah Tanyun terdistorsi, dan penampilannya yang mengerikan membuat putri ketujuh yang menonton merasa ketakutan. Tanyun menginjak tangan kanan Huyan Yingfeng dan perlahan-lahan mengerahkan kekuatan. Darah tangan kanan Huyan Yingfeng berdegup dan tulang-tulangnya hancur. Bola mata Huyan Yingfeng melotot karena kesakitan. Tanyun menginjak tangan kirinya dan berkata dengan tajam, Huyan Yingfeng, sebelum kamu mati, aku akan memberimu pelajaran. Bahkan seorang pengemis hidupnya sama berharganya dengan ayahmu. Orang-orang sepertimu yang kehilangan hati nurani terkadang lebih rendah daripada binatang buas. Putri ketujuh, berbalik dan jangan melihat. Tanyun melihat kembali ke putri ketujuh dengan ekspresi muram. Melihat penampilan Tanyun, putri ketujuh sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat.
Dia segera membalikkan tubuhnya dan memunggungi Tanyun. Segera, dia mendengar erangan Huyan Yingfeng yang sangat menyakitkan di belakangnya. Erangan menyakitkan ini berlangsung sangat lama sebelum akhirnya menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Tanyun pada Huyan Yingfeng, dia tahu bahwa Huyan Yingfeng pasti telah meninggal secara tragis. Melihat wajah putri ketujuh yang ketakutan, Tanyun berkata dengan lembut, "Apakah kamu takut?" "Tidak." Putri ketujuh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak tulus. Setelah itu wajahnya melunak dan dia datang ke Tanyun selangkah demi selangkah dan berkata dengan lembut, "Tanyun, terima kasih telah menyelamatkanku." Putri ketujuh mengangkat kepalanya menatap wajah tampan Tanyun dan berkata dengan tulus, "Kamu adalah orang pertama di dunia ini yang menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Dapatkah kita berteman?" Tanyun mengangguk. "Aku merasa terhormat bisa berteman dengan putri ketujuh." Segera putri ketujuh sedikit mengernyit dan dia berkata dengan bingung, "Tanyun, ketika kamu dan aku pertama kali bertemu, rambutmu tidak seperti ini. Mengapa sekarang semuanya putih? Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan?" "Aku memiliki banyak hal yang tidak dapat aku selesaikan, tetapi bukan karena hal-hal inilah rambutku menjadi putih. Itu karena aku mempelajari pil, senjata, jimat, dan teknik." "Kalau begitu, kamu tahu 4 teknik," kata putri ketujuh. "Ya, aku tahu sedikit," Tanyun berkata dengan jujur. "Terus terang, aku memiliki niat egois untuk menyelamatkanmu. Aku mendengar bahwa ayahmu sangat mencintaimu dan membangun menara Dewa Mirage untukmu. Aku sangat ingin mendaki menara dan bertemu keluargaku di alam semesta yang lebih rendah." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, putri ketujuh kembali normal dengan sedikit kehilangan di matanya. "Kamu menyelamatkanku, jangan khawatir. Aku akan memenuhi syaratmu." "Terima kasih banyak," Tanyun tampak bersyukur. "Tanyun, aku ingin tahu, jika kamu tidak menyelamatkanku dengan suatu tujuan, maukah kamu membantuku ketika kamu melihatku dikejar?" tanya putri ketujuh. "Tentu saja," Tanyun berkata tanpa ragu-ragu. "Selama pihak yang benar dikejar, bahkan jika itu orang asing, aku tidak akan mengabaikannya." "Aku percaya padamu. Aku merasa jauh lebih nyaman ketika mendengarmu mengatakan itu." Putri ketujuh menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. "Terima kasih Tuan Putri atas pengertianmu." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku belum tahu namamu." "Baiklah, aku akan memberitahumu." Putri ketujuh tersenyum dan berkata, "Namaku Yu Yunsi, panggil saja aku Yunsi." "Yunsi, nama yang bagus." Saat Tanyun berbicara, gambar istrinya Nanggong Yukin muncul di benaknya. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melihat istri-istrinya di alam Dewa Hongmeng. Tanyun berkata, "Sekarang aku telah menyinggung terlalu banyak orang di kuil Tianmen. 2 wakil kepala istana dan banyak murid tingkat tinggi dan kuat menginginkan hidupku. Jadi aku berencana untuk berpura-pura mati kali ini, meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara waktu, dan kembali ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan." Yunsi berkata, "Bagaimana kamu bisa menyinggung begitu banyak orang?" Karena itu, Tanyun memberitahu Yunsi tentang perselisihan antara dirinya dan musuh. "Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh." Yunsi berkata, "Tanyun, mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke dinasti leluhur Shizo?" Tanyun tidak langsung menjawab, sebaliknya, dia berpikir untuk dirinya. "Aku tidak bisa kembali ke kuil Tianmen. Meskipun Daokun dan kepala istana akan melindungiku, lebih baik pergi ke dinasti leluhur Shizo terlebih dahulu, tingkatkan kekuatan, dan kemudian temukan cara untuk memasuki makam Dewa Menelan untuk menemukan latihan." Memikirkan hal ini, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Yunsi, jika aku mengikutimu ke dinasti leluhur Shizo, maka aku tidak bisa memakai identitas yang sekarang." "Ya, karena kamu berpura-pura mati, tentu saja kamu tidak bisa menggunakannya." Yunsi tersenyum dan berkata, "Baiklah, ubah wajahmu, lalu bersembunyi di pagodaku. Di istana aku tidak punya teman, aku bahkan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi pengawal pribadiku." "Tanyun, jangan salah paham, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai pengawal, karena kamu bukan hanya temanku tetapi juga penyelamatku." Tanyun tanpa ragu-ragu dia bertanya, "Yunsi, aku mendengar bahwa ayahmu menyayangimu. Mengapa kamu tidak punya teman?"
Setelah dia selesai berbicara, Tanyun tercengang. Dia melihat Yunsi yang masih tersenyum seperti bunga beberapa saat yang lalu. Setelah mendengarkan kata-katanya, senyum itu menghilang seketika, seolah-olah dia telah sangat dirugikan. "Ada apa denganmu?" tanya Tanyun. "Bukan apa-apa." Air mata Yunsi meluncur di wajahnya yang hancur. "Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Katakan padaku, setelah tiba di dinasti leluhur Shizo, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu." Melihat Yunsi yang jelas-jelas dianiaya tetapi tidak memberitahu alasannya, Tanyun tidak bisa bertanya lagi. Tetapi Tanyun yakin bahwa kata-katanya menyentuh rasa sakit di hatinya. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Yunsi, kamu adalah wanita paling cantik di dinasti leluhur Shizo. Bisa menjadi pengawal pribadimu. Kurasa pekerjaan ini adalah impian semua pria di dunia." Yunsi yang cerdas secara alami tahu bahwa Tanyun membujuknya untuk bahagia, tetapi dia masih sangat senang ketika dia mendengar pihak lain memujinya. "Oh, ngomong-ngomong, siapa namamu?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Panggil aku sekarang Xiao Zhang." Tanyun perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke 3 lubang raksasa di dinding batu yang jauh di dalam arena kuno. "Aku akan masuk untuk mencari benih api." Yunsi melebarkan matanya yang indah. "Apakah kamu gila? Itu tempat terlarang. Selama ribuan tahun tidak ada murid yang kembali dengan hidup-hidup. Suhu api di dalam terlalu tinggi dan tirai pelindung tubuh kita tidak bisa menahannya sama sekali." Sudut mulut Tanyun naik sedikit dengan senyum sombong di wajahnya. "Kamu juga mengatakan bahwa orang yang masuk sebelumnya tidak keluar hidup-hidup. Tetapi itu tidak berarti bahwa sekarang aku akan mati jika aku masuk. Ayo, ikut aku dan lihat api macam apa yang ada di dalam sana." "Ayo pergi," kata Tanyun. "Aku takut." Suara Yunsi seperti nyamuk. "Kalau begitu kamu masuk ke aula Fang Sheng dan aku akan membawamu masuk," kata Tanyun. "Tidak." Yunsi menggelengkan kepalanya seperti mainan, terlihat sangat imut. "Itu juga sama berbahayanya." Tanyun memutar matanya. "Jika kamu tidak ikut denganku, jika kamu tinggal di sini, ada orang jahat yang menginginkan kecantikanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan menakutiku." Yunsi mengecilkan lehernya yang seperti angsa. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu terlahir begitu cantik sehingga bahkan seorang pria pun akan tergoda olehmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin ikut denganku?" Yunsi mengedipkan bulu matanya yang panjang. "Maksudmu, apakah kamu juga tergoda olehku? Aku akan pergi." Tanyun tampak malu. "Jangan sentimental, maksudku bukan begitu. Karena kamu tidak tergoda, kamu mungkin bukan seorang pria," bisik Yunsi. Tanyun meludahkan seteguk air liur, mundur selangkah tanpa berkata-kata, meraih pergelangan tangan Yunsi, berubah menjadi bayangan dan terbang menuju lubang api pertama. Yunsi menutup matanya yang indah dan menjerit dengan gugup. Segera, setelah merasa tidak ada suhu tinggi di sekitarnya, dia perlahan membuka matanya dan cukup terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia melihat api ungu menyelimuti dirinya dan Tanyun di dalamnya. "Hei, api macam apa ini? Aku tidak bisa merasakan panasnya sama sekali." Yunsi bertanya pada Tanyun dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah api Hongmeng. Dengan dia melindungimu, tidak peduli seberapa tinggi suhunya, kamu bisa pergi," kata Tanyun. Ternyata ada api seperti ini. Yunsi menjadi semakin penasaran. "Tentu saja, aku ini unik di alam semesta yang luas." Pada saat ini, suara nakal api Hongmeng terdengar. "Tanyun, siapa dia?" Yunsi bertanya dengan kaget. "Namanya Yisin yang merupakan api Hongmeng," Tanyun menjelaskan. "Halo Yisin, namaku Yunsi." Setelah itu, Yisin mengobrol dengan Yunsi tanpa henti. "Yisin, jangan bicara lagi," Tanyun berkata. "Sudah waktunya untuk masuk dan menjelajahi harta karun itu." "Baik Tuan," Yisin menjawab dan berkata. "Yunsi, kita akan mengobrol dengan baik di masa depan ketika kita memiliki kesempatan." Setelah Yunsi menjawab, Yisin menjadi diam dan hanya ada suara api yang cepat menyala di sekelilingnya. "Tanyun, apakah menurutmu ada binatang leluhur yang kuat di dalam api?" Yunsi mengerutkan bibir merahnya dengan gugup. "Tenang, semuanya terkendali," kata pendek Tanyun seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan ketakutan di hati Yunsi. Mencium aroma pria yang datang dari sisinya. Untuk beberapa alasan, Yunsi yang awalnya gugup secara bertahap menjadi normal dan tidak ada lagi kepanikan di matanya yang indah. Tiba-tiba,
Yunsi menemukan bahwa Tanyun masih memegang pergelangan tangannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, pipinya panas, dan tangan gioknya bergerak sedikit. Tanyun menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa dia masih memegang pergelangan tangan Yunsi. Dia buru-buru melepaskannya. Yunsi pura-pura tidak peduli. Kemarahan yang malu berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Setelah terbang dengan Yunsi selama setengah bulan, tiba-tiba di ujung lubang ada pintu masuk vertikal seperti jurang di bawah kaki. Dan tidak ada lagi api di pintu masuk ini. Masuk dan lihatlah. Setelah Tanyun menjawab, dia menyingkirkan api Hongmeng dan terbang ke pintu masuk seperti jurang berdampingan dengan Yunsi. Setelah terbang hanya sesaat, ia mencapai dasar, melihat ke atas. Ketika Yunsi melihat pemandangan di depannya, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya yang halus gemetar. Meskipun Tanyun melihat pemandangan di depannya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Karena di depan gua, tulang-tulang menumpuk seperti gunung, dan perkiraan kasar jumlah kematiannya adalah sebanyak 1 juta.